Shalom saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Di hari yang bahagia ini, firman Tuhan akan ditabur bagi siapapun yang melihat dan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyembah Engkau dan memuji Engkau. Dan saat ini saatnya kami akan mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kami yang mendengar dan yang melihat video ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah pada hari ini adalah terambil dari Kisah Para Rasul 4, menyambung minggu lalu Kisah Para Rasul 4 juga. Tapi yang jadi topik judul renungan adalah kuasa doa. Saya katakan kuasa doa. Terambil dari Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang ke-23 sampai ayat 31 akan saya bacakan. Ayatnya yang ke-23 sampai 31. Judul perikop adalah doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya." Ayat yang ke-27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, luar biasa kuasa doa. Setelah Petrus dan Yohanes dilepas dari sidang mahkamah agama, mereka dilarang untuk mengajar dalam nama Tuhan Yesus dan mengadakan mujizat-mujizat. Tapi apa yang terjadi? Waktu Petrus dan Yohanes berjumpa dengan teman-temannya dan para rasul dan murid-murid Tuhan, apa yang terjadi? Mereka langsung bersujud dan berdoa dan berseru kepada Tuhan. Yang boleh kita contoh pada hari ini, di tengah ancaman, di tengah situasi COVID-19, di tengah suasana yang tidak kondusif, mari kita ikuti teladan para rasul Tuhan. Mereka bukannya bingung, mereka bukannya ketakutan, tapi mereka datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan mereka percaya di dalam doa mereka, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pencipta langit dan segala isinya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, mereka tidak goyah sekalipun. Mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah dikatakan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isi. Jika Tuhan yang kita sembah adalah pencipta dan mengadakan semua kehidupan, saudara, ngapain kita ragu lagi? Mengapa kita ragu? Pada hari ini, kuasa doa masih berlaku sampai hari ini. Mujizat masih terjadi. Kita perhatikan dari mulai ayatnya yang ke-29.
Ya, ayat 29 yang jadi pemberitaan 29 ayat 30 dan 31. Apa yang mau kita lihat dari kuasa doa? Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Lihat, mereka di dalam bawah ancaman. Tetap dalam bawah ancaman. Tetapi apa yang mereka lakukan? Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ini yang pertama. Keberanian untuk memberitakan firman-Mu di tengah ancaman. Kuasa doa masih berlaku. Di tengah suasana kondusif seperti ini. Mujizat masih ada. Dan rasul-rasul di tengah ancaman itu berdoa kepada Tuhan dan meminta, ulurkanlah tangan-Mu. Supaya mereka mempunyai keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara kasih dalam nama Yesus. Yang pertama bukan mereka minta keselamatan diri mereka. Ya. Coba kita cek, evaluasi dan kita koreksi doa kita selama ini. Apakah kepada egosentris atau kristosentris? Berpusat kepada Tuhan atau berpusat kepada diri kita? Kalau kita belajar dari para rasul, mereka berdoa berpusat kepada kepentingan Kristus untuk memberitakan firman Tuhan. Ini luar biasa. Yang pertama, kuasa doa harus berpusat kepada kristosentris. Apa yang menjadi visi misinya Tuhan untuk kita beritakan, untuk kita lakukan. Artinya kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, pada hari ini firman Tuhan begitu keras. Menjadarkan kita kuasa doa adalah kepada kristosentris. Saya mau katakan sebagai hamba Tuhan sekali lagi, berdoalah yang pertama untuk kristosentris. Berpusat dan berfokus kepada kehendak Tuhan. Bukan kepada pribadi kita. Nah, ini menjadi koreksi bagi kita mengevaluasi yang selama ini. Kenapa Pak Pendeta? Kenapa pastor doa saya tidak pernah dijawab? Yakobus 4 jelas. Doamu tidak dijawab karena engkau memuaskan hawa nafsumu. Sekali lagi, Yakobus 4. Doamu selalu memuaskan hawa nafsumu. Oleh karenanya saya mau katakan, mari kita berpusat kepada apa yang menjadi kehendak dan keinginan Tuhan. Itu doa yang betul-betul untuk berkuasa. Saya katakan untuk berkuasa. Memberitakan firman itu paling penting. Hari ini saya katakan di tengah suasana tidak kondusif. Mari kita beritakan kabar baik. Kabar keselamatan. Kabar pemulihan. Kabar kepastian. Bukan kabar ketakutan. Bukan kabar hoax. Dan kabar yang tidak membangun jiwa kita. Hari ini mari kita jadi anak-anak Tuhan, beritakan kabar-kabar baik, kabar sukacita, kabar pemulihan, kabar keselamatan. Hari ini banyak orang yang membutuhkan. Yang berikutnya ayat yang kedua 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Luar biasa firman ini, luar biasa. Ulurkan tanganmu untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat dalam nama Yesus Kristus. Tanda-tanda dan mujizat. Kembali lagi yang kedua. Kuasa doa. Meminta ada kuasa di dalam mujizat. Tanda-tanda. Saudara kasih dalam nama Yesus. Rasul mengajarkan kita. Cara berdoa mereka tetap kepada fokus apa yang menjadi kehendak Tuhan, visi dan misi. Mereka harus pertama memberitakan firman Tuhan, dan mereka harus punya kuasa Roh Kudus melakukan mujizat-mujizat sehingga orang yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang terbeban dilegakan. Saudara kasih dalam nama Yesus. Hari ini banyak orang yang sakit mungkin. Hari ini banyak orang yang putus hubungan kerja, PHK. Dan saya katakan juga ada orang-orang yang pada hari ini yang sudah stres, depresi. Saya juga mengalami itu, saya melihat kesaksian ada seorang anak Tuhan, jemaat dan umat bertanya kepada saya, Pak Pendeta, sampai kapan kita menghadapi situasi yang seperti ini? Saya sudah stres dan saya depresi. Dan banyak orang juga takut datang beribadah. Ya, lebih takut kepada COVID-19 daripada takut kepada Tuhan. Ya, ke gereja enggak, berdoa juga sudah tidak.
Saya tahu ada orang-orang yang sekarang ini sudah skeptis dan apatis. Berdoa tidak, ke gereja enggak, apalagi memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, kira-kira orang ini mau masuk surga atau tidak, saya tidak tahu. Tapi menurut saya tidak akan masuk surga. Karena apa? Dia tidak datang kepada Tuhan. Masalah boleh ada, tetapi kita tidak boleh putus datang kepada Tuhan. Mujizat masih ada, saudara. Mujizat masih ada. Ya, saudara, kalau dalam keadaan apapun yang sekarang melihat video ini, mujizat masih ada. Dan kita berdoa. Berdoalah kepada Tuhan, minta mujizat. Jangan katakan mujizat tidak ada. Dan saya mau katakan kesaksian hidup saya penuh dengan mujizat sampai hari ini. Saya katakan saya penuh mujizat. Kalau saya katakan, saya bersaksi. Bagaimana saya mempunyai sakit dari diabetes dari 2006. Diabetes. 2014 saya TBC. Saya makan obat hampir setahun. Dan saya 1 tahun kemudian saya menderita sakit jantung dan dioperasi 2 tahun kemudian. Saudara, mujizat masih ada. Dan saudara lihat, hari ini saya masih tetap tegak berdiri menyampaikan firman. Ada mujizat, ada kuasa. Apalagi saya seorang hamba Tuhan, saya katakan mujizat. Saya tidak mendapat gaji dari manapun, ya, dari sinode, dari gereja lokal. Tapi kami tetap hidup sampai hari ini. Tetap hidup dan damai sejahtera. Dan anak-anak saya bisa sampai kuliah dan bisa bekerja. Itu karena mujizat. Saya katakan hidup itu penuh mujizat. Kalau kita sehat, bisa tegak berdiri, itu karena mujizat Tuhan. Katakan amin. Oleh karenanya hari ini mujizat masih ada. Dan saya merasakan mujizat hidup saya masih Tuhan berikan pada hari ini. Sampai hari ini. Oleh karenanya jangan ragu. Ya. Datanglah kepada Tuhan. Beribadahlah. Dan berdoa. Jangan kau mengeluh. Jangan kau skeptis. Jangan kau apatis. Dan bersungut-sungut. Sampai kapan COVID-19? Jangan kau pikirkan itu. Yang kau pikirkan bagaimana Tuhan datang dalam hidup. Dan kau datang kepada Tuhan. Dan berdoa supaya mujizat terjadi dalam kehidupanmu dan keluargamu. Katakan amin. Yang terakhir. Ayat 31. Ini yang saya senang. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani luar biasa. Mujizat terjadi. Tempat itu penuh dengan kuasa Roh Kudus sampai tempat itu katanya goyang. Goyang loh saudara. Saya juga pernah, saya bersaksi juga pernah melakukan itu dalam penginjilan saya. Waktu saya awal mau menjadi pendeta juga goyang. Ya, berdoa kepada Tuhan. Ya, seperti gempa. Ya, saya merasakan seperti itu dalam doa. Dan kuasa doa itu sampai hari ini masih ada jika saudara datang kepada Tuhan. Yakin. Jangan kau takut dalam kehidupanmu sekarang. Jangan kau takut kepada COVID-19. Takutlah kepada Tuhan dan kau datang dan berdoa kepada Tuhan. Yakin Tuhan akan menjawab doa-doamu. Katakan amin. Yang berikutnya, penuhlah dengan Roh Kudus. Ayat 31. Penuh dengan Roh Kudus. Ini yang penting bagi kita. Kalau hidup kita sudah kepenuhan Roh Kudus, wah luar biasa saudara. Ada pengajaran, ada hikmat, ya, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan terlebih lagi ada kuasa. Woi, ada kuasa. Saya merasakan itu. Saya bukan hanya berkata-kata biasa. Saya sudah merasakan apa yang saya sampaikan ini, sudah saya rasakan dan saya sudah aminin. Bagaimana waktu saya penginjilan ke pedalaman, ke kampung-kampung, ya, ke negara lain, ya, dengan ancaman apapun, saya harus berani memberitakan firman. Saya pernah diancam, Pastor, jangan sampaikan firman Tuhan, karena negara itu bukan negara yang percaya kepada Tuhan. Kenapa yang terjadi? Banyak orang bertobat dan menerima Yesus. Karena ada kuasa memberitakan, berani memberitakan. Karena ada kuasa, bukan kekuatan saya tentunya, bukan kekuatan fisik saya atau kemampuan saya berteologi, tidak. Saya andalkan Roh Kudus tentunya. Saya doa puasa sebelum saya berangkat penginjilan, saya doa puasa. Dan saya berangkat tidak membawa apa-apa. Saya ingat saya tidak bawa uang, hanya pas ongkos dan tepat di perbatasan. Dan saya hanya mengandalkan Tuhan dan saya ikuti firman dan saya tidak bawa banyak apa-apa. Dan puji Tuhan, pulang dengan selamat dan memberitakan firman Tuhan dan membaptis orang.
Artinya ada penuhan Roh Kudus. Saya buktikan dengan firman itu betul nggak? Dan terbukti. Dan saya sampaikan ini bukan karena hanya tulisan, tetapi ini sudah rema dalam kehidupan saya. Sudah terbukti dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Oleh karenanya, di kesimpulan, yang pertama kesimpulan pada ayat yang ke-29. Mari kita berdoa fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan doa egosentris. Supaya doa kita punya kuasa. Apa yang menjadi keinginan kehendak Tuhan. Yang berikutnya, mujizat masih ada. Anda nggak perlu ragu, saya sudah mengalami, tadi saya saksi. Mujizat sampai hari ini begitu banyak anugerah yang Tuhan berikan. Hidup ini adalah kesempatan, kairos. Saya mengalami mujizat bersama istri dan anak-anak saya. Kalau saya ceritakan, tidak cukup khotbah ini 1 jam. Banyak yang kami terima mujizat, ya, dari kehidupan keuangan, ekonomi, kesehatan, keluarga, anak-anak, semua mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Dan sampai hari ini kita dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Dan yang terakhir, goyanglah tempat mereka dan penuh Roh Kudus dan mereka berani memberitakan firman. Jika Roh Kudus sudah penuh dalam kehidupan kita, Tuhan hadir, Dia memerdekakan, Dia memberikan kemuliaan dan kita diberikan kemampuan. Super power, bukan hanya power, tapi super power. Ajaib Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah memberkati kami. Ada kuasa doa. Tuhan ajar semua jemaat, umat, siapapun yang mendengar video renungan ini dan khotbah ini, biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Kami meneladani para rasul melakukan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah kami semangat dan fokus kepada Tuhan dan berdoa untuk Tuhan kristosentris, dan kami percaya ada kuasa dan mujizat, dan kami berani memberitakan kabar baik, kabar keselamatan bagi banyak orang. Hari ini biarlah Tuhan memberkati kami semua, siapapun yang melihat dan mendengar firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin.